Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aziza, kelas 5 PAIB dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farikhin MPD. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait dengan teknik dan instrumen evaluasi pembelajaran PAI. Teknik evaluasi itu adalah cara ataupun metode yang digunakan guru untuk menilai hasil belajar siswa. Dalam PAI, teknik evaluasi itu tidak hanya tes saja tetapi juga pengamatan sikap dan praktek ibadah. Yang kedua adalah instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penilaian, misalnya soal, lembar observasi, rubrik penilaian, angket. Sedangkan untuk ranah penilaian dalam PAI, pembelajaran PAI itu menilai 3 ranah utama. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi setiap ranah itu membutuhkan teknik dan instrumen yang berbeda. Sedangkan teknik dan instrumen evaluasi ranah kognitif ataupun pengetahuan, yang pertama itu kaitan dengan teknik tes tertulis. Jadi bentuk instrumennya itu adalah pilihan ganda, isian singkat, uraian. Sedangkan untuk contoh nyata di sekolah misalnya iman kepada kitab Allah untuk pembelajaran SMP misalnya. Jadi contoh soal uraian yang baik itu seperti ini. Jelaskan 2 hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kegunaannya itu untuk mengukur pemahaman konsep digunakan saat ulangan, harian ataupun PTS. Kemudian kaitan dengan teknik tes lisan. Bentuk instrumennya itu adalah daftar pertanyaan lisan, pedoman, penilaian jawaban. Contoh nyata di sekolah misalnya materi sholat tingkat SD. Jadi guru di sini meminta siswa itu membaca doa iftitah. Guru mencatat kelancaran dan juga ketepatan bacaan. Sedangkan instrumennya itu lebih penilaian lisan dengan kriterianya itu lancar, cukup lancar ataupun perlu bimbingan. Kemudian teknik instrumen evaluasi ranah afektif atau sikap dan akhlak. Jadi yang pertama itu adalah teknik observasi atau pengamatan. Bentuk instrumennya itu adalah lembar observasi sikap, checklist ataupun skala penilaian. Contoh nyata di sekolah misalnya untuk materi akhlak terpuji SMP, guru itu mengamati sikap siswanya kaitan dengan kejujurannya, tanggung jawabnya, sopan santunnya. Sedangkan untuk instrumen atau contoh indikator misalnya sikap mengucapkan salam. Itu selalu, kadang, atau tidak pernah. Itu contohnya, contoh. Kemudian kaitan dengan jujur saat ujian misalnya. Jadi apakah selalu, kadang, atau tidak. Untuk teknik penilaian diri, bentuk instrumennya itu yang pertama itu angket refleksi diri, bisa pernyataan sikap. Kemudian contoh nyata di sekolah misalnya adab kepada orang tua. Instrumen atau contoh pernyataannya itu misalnya saya sudah berusaha berbicara sopan kepada orang tua setiap hari. Jadi pilihannya itu apakah selalu, kadang-kadang, atau belum. Jadi teknik ini melatih kejujuran dan kesadaran diri siswa. Kemudian untuk teknik dan instrumen evaluasi ranah psikomotorik ataupun keterampilan, teknik prakteknya itu yang pertama bentuk instrumen. Bisa berbentuk rubrik penilaian praktek ataupun lembah unjuk kerja. Kemudian untuk contoh nyata di sekolah misalnya materi tata cara wudhu SMP. Guru di sini menilai praktek wudhu siswa itu berdasarkan pada urutan, ketepatan gerakan, dan doa. Instrumen atau contoh rubriknya misalnya urutan wudhu, niat, membasuh anggota. Itu di contoh rubriknya itu ada baik, cukup, atau perlu perbaikan. Kemudian untuk teknik proyeknya itu bentuk instrumen, lembar penilaian proyek, kemudian rubrik kriteria. Sedangkan untuk contoh nyata di sekolah misalnya zakat dan sedekah tingkat SMP. Jadi contoh proyeknya itu seperti siswa di sini membuat laporan kegiatan sedekah kelas misalnya. Jadi instrumen nilainya itu pada kerjasama, kejujuran, dan juga pemahaman materi. Kemudian teknik dan instrumen portofolio.
Jadi pengertian, portofolio itu adalah kumpulan hasil karya siswa selama satu periode pembelajaran. Contoh nyata di sekolah misalnya untuk materi akhlak mulia tingkat SMA. Isi portofolionya itu adalah catatan refleksi akhlak harian, kemudian tugas esai dan juga laporan kegiatan keagamaan. Instrumennya lembar penilaian portofolio itu dengan kriteria kelengkapan, konsistensi, dan perkembangan sikap. Kemudian dalam pembelajaran PAI tidak semua materi itu cocok untuk dinilai dengan tes tertulis. Akhlak dan ibadah itu harus dinilai dengan observasi dan praktek. Sehingga guru itu perlu menggunakan beragam teknik dan instrumen agar penilaian itu adil dan bermakna. Ini saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.